Halo, bertemu lagi dengan aku, Sutara Tider. Hari ini aku mau reading Pikakat ya. Readingnya tentang apakah hubungan ini toksik atau racun. Bagi kamu yang sedang menjalani sebuah hubungan, atau kamu ingin bertanya hubungan kamu dengan pasangan kamu, atau dengan orang yang kamu dealing waktu di masa lalu, dan kamu ingin mengetahuinya, apakah hubungan kalian ini toksik atau bukan. Kalian bisa cari tahu di sini ya. Oke, seperti biasa aku mau kasih tahu bahwa readingan aku ini bersifat kolektif ya, yang artinya tidak semua orang akan cocok dengan pembacaan reading aku. Dan energinya bisa kebolak-balik. So, ambil aja yang resonate dan jangan baper ya kalau ini nggak cocok untuk kamu. Oke, seperti biasa ini ada 3 file. File pertama berwarna merah, file kedua berwarna putih, dan yang terakhir file ketiga warna pink. Aku beri waktu selama 10 detik untuk kalian pilih kartunya. Oke, aku mulai ya yang dari pertama. Berwarna merah. File pertama, apakah hubungan ini toksik atau racun? Kalau aku lihat di sini ya, dia kelihatannya tuh kayak lagi bingung. Pasangan kamu ini lagi bingung. Bingungnya itu kenapa? Karena dia tipe orang yang kayak sulit memilih dan tipe orang yang banyak berpikir. Ya. Jadi yang bisa dikatakan dia orangnya cukup pemilih. Ya. Dan dia melihat kamu ini tidak ada keinginan untuk berkomitmen. Ya karena selama dia menjalani hubungan denganmu ya toh dia menjalani hubungannya sebagaimana pacaran aja. Dia kayak belum bisa memberikan komitmen yang lebih yang kamu harapkan saat ini. Karena aku lihat juga pertama, dia belum siap. Dan dia juga cukup pemilih. Meskipun dia berpacaran denganmu, atau mungkin dia lagi PDKT denganmu, bukan berarti dia akan nyeriusin kamu. Banyak loh di luar sana orang yang berpasangan, tapi tidak semua mereka berpasangan tersebut, si lelaki ataupun si wanita akan serius dalam menjalani membina sebuah hubungan. Ada beberapa di antara mereka, dan dia juga termasuk pasanganmu, dia menjalani sebuah hubungan ya toh. Ibarat itu hanya sebagai perangai status ya. Intinya itu ya dia tidak mau dicap sebagai jomblo, single ya, karena dia mungkin malu kalau nggak punya gandengan. Setidaknya dia punya gandengan itu bisa dibawa kemana-mana, bisa ditampilkan lah. Kalau dia jomblo kan apa yang mau ditampilin, ya enggak. Nah di sini dianya tuh ya dia berpikir sih ketika kamu menyampaikan sebuah statement tentang hubungan ini ke depannya. Cuman dia gak bisa memberikan janji untuk kamu untuk masa depan yang lebih baik. Karena kemungkinan suatu saat dia bisa aja memutuskan hubungan ini dan memilih orang lain untuk dia seriusin. Bisa loh kayak gitu dia. Ya karena apa? Yang aku bilang kan dia orangnya pemilih ya, pertama. Dan kedua,
dia berhubungan denganmu itu belum tentu karena rasa sayang atau karena rasa cinta, ya belum tentu. Karena ya kondisi yang pertama yang dia pikirin kan, setidaknya dia punya gandengan, ya, tidak dicap sebagai jomblo. Itu yang memang menjadi tujuan utama dia. Jam juga ya, secara nggak langsung. Nah, four of wands yang aku bilang tadi, dia nggak bisa menjanjikan hubungan ini ke depannya, ya, karena dia nggak berani membuat statement untuk nikah yuk, will you marry me? No, dia nggak berani dengan hal tersebut. Dan aku lihat secara energinya dari dianya juga ngebelakangin kamu karena dia tidak ada keinginan untuk menikahi kamu. Tega ya, begitu ya, tega nggak tega, karena kondisi pikiran dia ya ke kamunya ini, hatinya itu nggak sepenuhnya dengan rasa cinta atau rasa sayang, ya, makanya dia tidak ingin berkomitmen untuk menikahi kamu. Makanya di sini ada Eight of Pentacles ya, hubungan kamu dengan dia kayak ngambang begitu-gitu aja, nggak ada yang ke kiri, nggak ada yang ke kanan, maksudnya stuck di tempat. King of Wands, dia juga berbalik juga ngebelakangin kamu ya, sama-sama membelakangi kamu. Dia tidak ingin memberikan kepastian untuk kamu. Makanya sesuai dengan readingan aku, apakah hubungan ini toksik atau racun? Dan aku bisa bilang ya, karena dia tidak ada komitmen serius untuk menikahi kamu. Ya, kalau memang reading ini resonate untuk kamu, lebih baik kamu cepat-cepat tinggalkan orang seperti itu, ya, karena orang tersebut tidak baik untuk kamu. Jangan habiskan hidupmu, umurmu dengan orang yang seperti ini. Oke, semoga reading ini resonate ya. File pertama. Aku lanjut ke file kedua. Terus warna putih ya. File kedua. Apakah hubungan ini toksik atau racun? File kedua. Oh my god, samanya sih kayak file pertama, cuma bedanya dia nggak bisa berkomitmen itu dalam kategori ya dia seneng ya, namanya pacaran lebih dari satu orang, ngedeketin PDKT, punya gebetan banyak lebih dari satu orang, ya. Jadi di sini kalau ditanya The Sun, kartu pertama, untuk kemungkinan kedepannya, masa depannya, dia nggak berani ya memberikan kepastian untuk kamu, karena sama, dia ngebelakangin kamu, dia tidak mau melihat ke arah kamu, karena ya bagaimana ya, maaf ya, dia menjadikan kamu itu seperti boneka, ya, boneka itu maksudnya sebagai permainannya, ya, sebagai ya yang penting sama ya kayak file pertama, yang penting dia punya pasangan, tapi ya di hatinya yang terdalam dia itu kayak ngejadiin kamu kayak boneka, jadi kayak buat ngemainin hati kamu. Jadi kalau di file kedua ini emang dari orangnya ini emang niatan dia begitu, cuma mainin hati kamu doang, jadi nggak ada untuk keseriusan. Mungkin kamu berpikir ketika kamu dekat dengan pria ini atau berpacaran dengan orang tersebut, kamu berpikir oh dia kelihatannya serius ya, atau bagaimanapun yang kamu pikirkan, tapi dari dianya, niatan dia ini ke kamu ini ya cuma sebagai kamu sebagai boneka buat yang dia mainin, ya.
Karena dia juga punya deretan yang di belakang sebagai permainannya. Jadi bukan cuma kamu aja, tapi banyak sekali. Ada Five of Wands, ya, berkelana, berpetualang dari ujung ke ujung, ya, adventure. Dia senang, misalnya ketika dia jalan atau melihat lawan jenis, ya, entah itu dari perkenalan lewat via online, entah teman kerja, tetangga, atau apapun itu, ya dia seneng aja gitu loh. Jadi misalnya nih ya, dia punya gebetan 10 orang, terus dia ketemu lagi yang baru yang menurut dia wah, dia cari lagi, dia deketin lagi. Jadi kayak kamu itu ya kayak cuma sia-sia aja ya. Jadi intinya dia macarin kamu, ngedeketin kamu, ya nggak lebih dari boneka. Jadi bukan cuma kamu aja ya yang dipacarin, tapi banyak, belum gebetan-gebetannya yang banyak gitu. Kenapa sih dia bisa kayak gitu, Kak? Emang dia nggak ada niatan berubah? Untuk saat ini, kalau aku lihat energinya sekarang, dia belum ada niatan untuk berubah, ya. Karena bagi dia ini sebagai semacam hobi untuk dia. Kamu paham kan, orang kalau udah hobi seperti ini akan sulit dihentikan sampai dia sadar sendiri, insaf sendiri, ya. Three of Cups, dia demen banget nih yang namanya kayak gini. Pokoknya dia akan terus kayak mencari, ya. Jadi kayak memberikan surprise, ya, romantis, perhatian yang dia berikan ke satu, terus ketemu lagi satu, dia juga sama melakukan hal yang sama, ketemu lagi satu, dia juga sama melakukan yang sama. Jadi begitu aja terus kayak roda berputar. Jadi yang dia lakukan semacam seperti itu terus, jadi berulang, ya. Three of Pentacles. Nah, ada the Fool juga. Dia nggak bisa milih, karena dia nggak bisa berkomitmen, belum bisa untuk saat ini, ya. Mungkin aja ke depannya dia akan berubah, tapi untuk energi saat ini dia sama sekali nggak ingin berkomitmen. Karena ya bagaimana, dia ingin memilih yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Jadi semua orang kalau bisa tuh dia pacarin, karena emang udah jalannya hobi dia itu akan sulit untuk dihentikan. Dan kartu terakhir the Fool, dia sadar bahwa apa yang dia lakukan ini salah, ya. Dia sadar nanti ke depannya dia akan menuai hal yang tidak baik atas perbuatannya dia yang lakukan sekarang ini. Dia sebenarnya sepenuhnya ini sadar kok apa yang dia lakukan salah. Cuman ya karena dia udah memang jadikan ini sebagai hobinya, ya dia kayak semacam kayak nantangin. Ya namanya hidup itu kayak dibawa enjoy, dibawa santai. Jadi ya agak percuma sih kalau kamu mau harapin orang seperti ini, ya. Karena niatan dia, hobi dia memang seperti itu. Makanya sesuai dengan readingan aku, apakah hubungan ini toksik atau racun? Dan aku bisa bilang iya. Karena dia sulit untuk berkomitmen. Apalagi dengan hobinya dia ini yang senang berpetualang, ya. Dan dia tipe orang yang kayak bosenan. Ketika dia mendapatkan kamu, dia ingin mendapatkan yang lain. Ketika dia sudah mendapatkan yang lain, ada yang baru, dia ingin mendapatkannya lagi. Jadi lebih dan lebih lagi. Jadi begitu aja terus, ya. Kalau reading ini resonate untuk kamu, aku saranin sih lebih baik udahin aja. Karena dia tidak berpotensi masa depan yang baik untuk kamu, ya. Semoga resonate file kedua. Oke, aku lanjut. Yang terakhir file ketiga. File ketiga berwarna pink, ya. File ketiga,
Apakah ini hubungan toksik atau racun? Nah, kalau yang file ketiga ini lumayan bagus ya, dibandingkan file pertama atau file kedua. Kalau kamu ingin yang bagus, kamu pilih aja file ketiga. Oke, kalau aku lihat dari perangai energinya, dia tipe orang yang cukup pelit ya. Jadi cukup tidak mau mengeluarkan uang. Tapi kalau ditanya rasa cintanya kepada kamu ya, dia memang mencintai kamu. Ya, dia sayang sama kamu. Cuma meskipun dia berpasangan denganmu atau dia dekat denganmu, dia tipe orang yang cukup sulit memberikan uang ke kamu. Jadi kayak gini loh maksudnya. Jadi ketika kalian berpacaran, misal lagi deket nih, terus kalian berdua, ya namanya orang lagi PDKT atau pacaran, otomatis kan kita jalan ya, ke mall, atau ke bioskop, atau kemanapun. Nah, dia ini tipe orang yang kayak sulit memberi di awal. Jadi mungkin awal perkenalan kalian berdua ini, atau ketika kalian berdua pacaran, dia nggak banyak traktir untuk kamu. Ya, karena memang sudah bawaan sifat dia seperti itu. Dia agak sulit mengeluarkan uang ya, jadi ya bisa dikategorikan ya, kalau ditanya pelit ya memang pelit sih orangnya. Jadi ya kamu harus mengeluarkan uang sendiri, jadi kayak masing-masing mengeluarkan uang pribadi. Padahal dia ini sebenarnya cukup mapan, atau dia berada dalam keluarga yang lumayan ya. Cuman ya orangnya rada pelit memang ke pasangan. Dan untuk ke diri sendiri juga cukup pelit. Ya. Jadi kalau kata orang tuh tidak royal. Ya. Jadi kayak memperlakukan kamu kayak seolah-olah kayak kayaknya pelit banget loh buat bayarin bioskop, bayarin makan. Jadi kayak dia tuh kayak agak susah mengeluarkan uang. Karena memang sudah bawaan dia seperti itu. Mungkin di awal-awal kedekatan kalian seperti itu ya. Ada beberapa kok yang lelaki yang seperti itu. Tapi dengan seiringnya waktu, ketika dia dengan kamu sudah berkomitmen lebih, mungkin dia akan berubah. Karena ada advance di sini ya. Dan dia ini tidak ada niatan pikiran untuk melakukan kayak hal yang tidak baik di belakang kamu. Aku lihat dia memang sepenuhnya sayang sama kamu karena dia melihat ke arah dirimu ya. Sepenuhnya dia juga kayak ingin memiliki kamu, cuman memang dari awal perkenalan dia memang gayanya seperti itu ya, agak pelit di awalmu ya. Kalau kayak gitu mohon maklumi dah, tapi seiring waktu mungkin dia akan berubah ya. Ada two of cup di sini sama six of wands ya. Itu yang menandakan dia benar-benar serius mencintai kamu. Jadi tidak ada niatan untuk kayak berperilaku yang tidak baik di belakang kamu. Karena dari awal dia mengenal diri kamu, dia kayak udah klik seperti itu. Tapi bisa sih kak, orang kalau sayang sama kita kok bisa pelit? Ada loh, kamu jangan salah. Saya juga punya mantan seperti itu. Secinta-cintanya dia sama kita, tapi kalau memang bawaan dia pelit memang rada susah sih ya. Ada juga yang berubah dari pelit ke royal, tapi awal-awalnya memang kedekatan aku dengan orang tersebut juga dia cukup pelit. Tapi seiring waktu aku bersama dia, pelan-pelan sifat dia juga berubah kok. Dari yang memang pelit, tidak meneraktir, pelan-pelan jadi cukup royal ya. Jadi kan aku bisa bilang tiap orang itu berbeda-beda ya. Mungkin mereka ini tipe orang yang butuh waktu ya. Jadi jangan menjudge mereka dari awal. Kalau memang dia serius sama kamu, dia perhatian sama kamu, ya pertahankan orang seperti itu. Nah, six of wands, tidak ada yang dia pikirkan hal yang tidak baik di belakang kamu ya, karena dia serius ingin memperjuangkan kamu. Oke, sesuai dengan tema readingan aku, apakah ini hubungan toksik atau racun? Bukan.
Sama sekali bukan, ya. Cuma memang perangai dia aja yang awalannya kurang royal, ya. Jadi bisa dikategorikan cukup pelit awalannya. Mungkin setelah beberapa lama kalian menjalani hubungan, beberapa waktu, mungkin dia perlahan akan mulai berubah, ya. Semoga resonate ya file ketiga. Kalau memang file ini resonate untuk kamu, jangan lupa ya komen di bawah. Lalu kalau nggak resonate, jangan berkecil hati, berarti pesan ini bukan untuk kamu. Bantu like, share, dan subscribe channel aku ya. Bye.